Salam kenal, saya Bu Berlin, saya ngajar matematika, saya dari Bekasi. Oke. Tapi sekarang saya di Sidoarjo. Jelasnya saya pastinya akan mengajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Oke, jadi ya Bu Berlin ini secara logatnya pun juga ketahuan ya bahwa bukan orang asli Jawa, tetapi dari Bekasi. Jawa, Pak. Oh iya, Bener, Bekasi di Jawa Jawa ya. Barat. Ya Bu, boleh diceritakan kenapa kok jauh-jauh dari Bekasi terus ngajar di Mugaru? Ini gimana sejarahnya ini? Oke, sejarahnya sih kalau dibilang dari sejarahnya gimana, awalnya memang saya dulu keterimanya di Universitas Negeri Surabaya, itu jalur prestasi, ya bisa dikatakan itu beasiswa. Jadi saya ambil beasiswa itu karena melihat karena saya ingin kuliah. Kalau biaya sendiri saya kuliah nanti di Bekasi atau karena SMA saya juga di Jogja, itu nanti biaya sendiri kemungkinan masih kecil, pasti saya harus bekerja dulu karena ekonomi keluarga masih minim waktu itu, lagi di bawah. Akhirnya ya udah saya ambil, meskipun di satu saya jauh dari orang tua, satu lagi kemudian di sini tuh nggak ada yang namanya family yang saya kenal sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu seingat saya yang paling dipercaya sama orang tua saya waktu pas daftar ulang itu kakak asrama, jadi kakak kelas di UNESA. Kakak kelas di UNESA itu waktu itu nawarin asrama, ya sudah akhirnya kita di asrama. Oke, jadi SD-nya di Bekasi. Ya, sampai SMP-nya Bekasi. Oke. SMA-nya di Jogja. SMA di Jogja. Loh, di Jogja ini ikut siapa ini? Di Jogja itu diminta untuk nemenin Mbak karena Mbak sudah sepuh. Oh, berarti di Jogja itu ikut Mbak? Iya, ikut Mbak. Oke, kemudian kuliahnya di Surabaya. Dan semakin ke timur lagi. Semakin ke timur. Oke, dan rezekinya di Surabaya, Bu ya? Alhamdulillah rezekinya juga di Surabaya dan sekarang rezekinya lagi di Sidoarjo di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Oke, gimana Bu perasaannya ketika bisa mengajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru? Alhamdulillah seneng sih. Memang dari awal itu nggak punya cita-cita jadi guru. Nggak ada Pak cita-cita jadi guru. Terus cita-citanya? Cita-citanya saya jadi owner. Wah. Jadi pengusaha. Ya. Ya. Terus kemudian tersesat ke guru. Ya, karena tersesat ke jalan yang benar, ya. Iya, alhamdulillah tersesat di jalan yang benar. Oke. Doanya orang tua itu, Pak. Oke. Doanya ibu itu pengen anaknya satu-satunya yang perempuan itu bisa jadi guru. Karena kamu pasti nanti, kalau kata ibu saya, kamu pasti nanti menikah, kamu nanti punya keluarga, kamu bakalan punya anak. Jadi guru itu pekerjaan untuk wanita yang lebih fleksibel. Jadinya itulah doanya ibu saya yang diijabah. Kenapa saya jadi guru? Oke, dan menikmati Bu ya? Ya, alhamdulillah sudah menikmati Pak. Wah, luar biasa. Kemudian kok ngambil jurusan matematika dulu? Apa memang dari awalnya itu senang matematika? Alhamdulillah dari awal sih, dari SD saya pernah ikut sempoa, terus ikut lomba mencongak, menghitung cepat, itu juga pernah. Terus SMP itu juga pernah ikut olimpiade. SMA-nya ikut olimpiade cuma sampai babak penyisian aja. Terus ya sudah, awalnya itu saya ngambil 2 jurusan, matematika sama biologi. Iya. Tapi yang keterima alhamdulillah matematikanya. Mungkin Allah tahu saya jijian. Oh. Jadinya nggak masuk biologi. Oke, ya ini lagi kembali ke bahasa Bu. Kalau di Bekasi itu bahasanya itu lolo gue enggak sih? Itu bahasa akrab ketika kita sama yang sepantaran. Iya. Itu ya, lo gue. Iya. Tapi kalau sama yang lebih tua, ketika kita pakai lo gue atau misal saya sama kakak saya, misal gini, nama kakak saya itu Agung. Iya. Mas, lo mas, itu di situ sudah kata-kata lo mas itu udah nggak sopan sebenarnya. Cuma kalau sama teman sepantaran, oke. Misal Pak Nur ini sepantaran sama saya. Iya. Nur, lo lagi ngapain? Asik banget sih. Nah itu biasa aja. Tapi ketika kita sama saudara kita yang lebih tua itu, atau sama saudara kita
bisa jadi yang lebih mudah, kata lo gue itu bisa dikatakan di situ tidak sopan sebenarnya. Oh. Apalagi sama orang tua, sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan. Jadi lo gue itu hanya untuk orang yang sepantaran. Ya, Oke. bisa dikatakan sepantaran itu bisa dikatakan sepantaran umurnya, Ya. sepantaran dalam pemikirannya, sepantaran dalam kita Kelasnya mungkin? Ya, kelasnya. Meskipun kita tidak dekat, tapi kata-kata sepantaran itu bisa jadi nggak harus dia dekat, tapi kita cukup kenal, oh dia masih selevel dengan kita. Oke. Dan sudah lama di Surabaya, lama di Jogja. Ini sudah bisa bahasa Jawa belum? Little. Bahasa Jawa ya? Iya. Bisa sih bahasa Jawa. Kalau ada orang ngomong itu ngerti? Oh ngerti. Kalau orang ngomong pakai bahasa Jawa itu dominan bahasa Jawa pun ngerti. Cuma kalau terlalu cepat itu ngomong apa sih? Gitu. Oh iya. Sama yang sulit itu ketika apa itu selampung, selawe. Nah Iya. itu loh bahasa hitungan. Pakai hitungan Jawa itu yang kadang saya bingung. Iya, itu kan bahasa kromo ya. Ada bahasa ngoko, kromo inggil. Nah, yang paling sulit itu yang kromo sama kromo inggil. Jangankan Bu Belin yang dari Bekasi, orang Jawa pun sudah tidak bisa bahasa kromo dan bahasa krama inggil itu. Nah, kemudian Bu ketemu sama suaminya. Suaminya ini kan orang mana? Orang Sidoarjo asli. Orang Sidoarjo. Ketemunya di mana? Ketemunya waktu itu pas ada giat sih. Iya. Kita satu kegiatan bareng, saya jadi sekretaris, Iya. suami jadi humas. Oh, pas Jadi di kampus? enggak, di luar kampus. Oh, di luar kampus. Ya, jadi ketika saya jadi sekretaris, saya yang buat surat menyuratnya, dan dia yang ambil suratnya, dia yang nyebarin butuh ke perusahaan ini, ke lembaga ini. Nah, itu dia yang jalan. Nah, di situ saya kenal. Tadinya hanya sekedar ya udah tahu nama ya sudah, maksudnya sekedar kepanitiaan, tapi ketika saya jadi sekretaris, dia jadi humas. Nah, di situ sering ketemu. Awal kedekatannya dari situ. Ya, awalnya dari situ. Siapa yang naksir duluan? Siapa yang naksir duluan? Nggak tahu, Pak. Nah, itu dia nggak tahu. Jadi berjalan apa adanya gitu ya. Ya. Cuma dia sempet pernah nganterin saya, pengen kenal sama keluarga saya ketika saya waktu itu saya memang liburan itu mesti pulang. Iya. Nah, itu liburan itu dia minta, "Ayo tanterin" gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, ayo. Nah, di situ dia mulai mencoba mengenal keluarga saya. Oke. Iya, kemudian sekarang Bu Berlin ini kan punya putra 1. Ini kelas berapa, Bu? Belum sekolah, Bapak. Belum sekolah. Jadi kelas umur berapa ini? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Tapi luar biasa lucu, lincah. Ya, alhamdulillah. Rasa pengen tahunya besar. Beberapa kali diajak ke sekolah itu, wah ini rasa pengen tahunya besar. Ya, alhamdulillah. Kemarin juga diajak Pemget juga kan ayahnya nyusul karena masih harus dinas juga. Terus akhirnya kita berangkat cuma berdua. Terus ayahnya nyampe kan malamnya karena harus kerja paginya. Nah, itu juga alhamdulillah gak rewel. Bahkan banyak guru-guru, "Loh, kok Cek antenge, lo kok Cek pintere, gak rewel." Karena mungkin satu kebiasaan saya tinggal kerja, ayahnya juga ditinggal kerja sama ayahnya, jadi udah menjadi kebiasaan. Ya sudah, kadang dia malah main itu main keluar itu bukan sama saya, bukan sama ayahnya, tapi kadang tuh diajak sama omnya. Ya ayo Fatah nanti aku jemput gitu. Ya udah, jemputan di rumah, saya nggak ikut. Ya udah, dia cuma sama omnya sama tantenya, sudah. Karena mungkin sudah terbiasa jalan juga, sudah terbiasa interaksi dengan orang banyak, itu alhamdulillah interaksinya juga bagus. Iya. Dan ngomong-ngomong, Bu Berlin ini berapa bersaudara? Alhamdulillah saya 4 bersaudara. Saya anak kedua dari 4 bersaudara dan saya perempuan sendiri. Iya. Dan sekarang saya paling jauh sendiri dari Paling orang tua jauh saya. sendiri. Lah ini yang 3, Bu, gimana, Bu? Kebetulan kakak saya yang pertama itu ada di Bekasi, tetap di Bekasi, cuma beda beda kabupaten sama kota.
sama ibu. Terus saya di Sidoarjo sekarang, adik saya yang ketiga yang pas di bawah saya itu ada di Surabaya, tinggal di Ketintang. Nah, yang terakhir ini masih ikut sama orang tua. Masih sekolah? Masih kuliah. Kuliah. Yang di bawahnya Bu Berlin pas yang di Surabaya kuliah juga? Sudah lulus. Sudah lulus. Ya. Berarti cowok, yang cewek cuma saya aja. Berarti anak kesayangan gitu. Bisa dibilang gitu, tapi bisa juga dibilang berusaha ingin tahu segalanya. Makanya saya dari Bekasi ke Jogja ke Surabaya itu saya yang mengawali daripada saudara saya. Iya. Kemudian yang perbedaannya Bu, budaya ya, mungkin di Bekasi sama di Sidoarjo sini. Apa ya? Budayanya kalau di sini, kalau saya lebih sering lihat orang Sidoarjo itu kebanyakan pakai sarung ya, mau cewek mau cowok itu Pakai kalau sarung? Iya, pakai sarung. Apalagi di lingkungan tempat tinggal saya itu lebih banyak ya wes sarungan gitu. Kalau sehari-hari ya lebih sering pakai sarung. Jadi untuk kegiatan sehari-hari itu masih banyak yang sarungan. Kalau di Bekasi itu dominan katoan. Oh, katoan. Iya, pakai celana pendek. Maksudnya ya meskipun kegiatan sehari-hari, entah ada kerja bakti, entah ada apa, itu kalau di sini mereka tetap sarungan. Tapi kalau di Bekasi kerja bakti itu biasanya bersihin selokan, terus bersihin fasilitas umum yang punya RT. Itu ya udah mereka rata-rata pakai celana pendek yang di bawah dengkul atau sedengkul itu. Ya, itu bedanya. Ya memang di Sidoarjo ini kan banyak yang ini Bu ya. Apa namanya itu? Orang-orang yang memang masih suka sarungan gitu loh. Iya. Iya, dan ini memang budaya, merupakan ciri khas. Kalau di tempat saya itu kan celananya celana hitam. Warnanya itu celana hitam. Anak muda, orang tua itu kan masih celana hitam. Tetapi kalau di sini kan pakai sarungan. Di Bekasi itu pakai celana pendek. Iya, tapi tergantung Pak. Tergantung. Iya, tergantung itemnya. Oh iya. Kemudian budaya yang lain Bu. Ini saya mau tanya. Kalau di Sidoarjo ini kan walimaan itu kan seperti itu, undang orang, kemudian ada ceramahnya. Kalau di Bekasi gimana? Kalau di Bekasi itu walimaan itu jadi satu biasanya. Jadi mulai dari akad itu kalau dimulai nggak ada ceramah yang kayak di sini gitu. Jadi kalau walimahan di sini kan biasanya sebelum akad, ya Pak? Iya. Sebelum akad itu ada pengajian hitungannya ya, walimahan itu pengajian. Sebelum atau sesudahnya ini bisa jadi. Ada yang sebelum, ada yang sesudahnya. Kalau yang sebelum itu kan kalau di Surabaya, di Sidoarjo itu kan namanya mohon doa restu. Kalau walimahan itu kan yang sudah akad nikah itu. Ya, kalau di sana itu biasanya sebelum akad itu ada pengajian, biasanya entah itu pengajian ibu-ibunya aja atau pengajian ibu bapak. Nah itu ada. Tapi kalau pas hari hanya itu nggak ada yang model ceramah, jadi langsung ijab qabul, terus ya wes pembukaan, terus ijab qabul, terus penutupan, udah langsung resepsi sudah. Itu nanti acaranya nyampe malam. Jadi dari biasanya ijab itu diambil ijabnya pagi, itu acaranya kalau di rumah itu biasanya sampai malam. Cuma kalau di gedung ya misal akadnya di rumah atau nanti pindah resepsinya itu di gedung, itu ya tergantung. Tapi nggak ada yang model. Iya, di sini saya ngerasain kalau tetangga itu ada walimahan, terus ada resepsian. Iya, resepsi juga. Terus nanti itu ada apa itu? Sepasaran. Bukan Pak. Ada apa sih? Iring-iring. Iring-iring itu kan kalau mantenan datang itu ya? Iya. Bukan. Apa namanya ya? Waliman. Ini yang terkait dengan nikah itu ya? Iya. Ijab. Bukan. Waliman. Bukan. Terus apa lagi? Ini apa ini Bu? Apa ya? Aduh, saya lupa.
intinya itu kayak pengajian juga, cuma Oh. namanya apa ya Pak? Iya. Jadi Iya, tuh biasanya. waliman itu kan kalau di sini waliman itu bapak-bapak. Iya. Nah itu ada yang putri itu Ada apa? yang ibu-ibu. Ada yang ibu-ibu itu apa yang namanya? Nah itu, itu. itu saya juga belum tahu, karena saya juga bukan asli sini, juga belum pernah lihat. Tapi pernah lihat, cuma belum tahu namanya. Nah itu. Ada Jadi ada yang bapak-bapak sendiri, bapak-bapak ibu sendiri, sendiri. bapak-bapak itu namanya waliman, yang Ah. ibu-ibu itu apa namanya ya? Saya lupa Pak. Ya waliman ibu-ibu gitu lah. Iya paling ya, pengajiannya ibu-ibu gitu Pengajiannya ya. ibu-ibu. Ya. Oke Bu, yang terakhir Bu, pertanyaan. Betah di Sidoarjo atau enak di Bekasi? Kalau untuk enaknya versi apa dulu? Kalau enaknya versi cuacanya enak di Bekasi. Iya. Kalau versi Di sana dingin? lebih sejuk di sana. Kalau di Ah. sini kan karena mungkin lebih dekat sama Laut. laut, Ah. jadi panas. Ini kulit bisa langsung hitam. Ah. Tapi kalau untuk kita aktivitas, saya lebih suka di sini. Ah. Karena di Bekasi itu keluar dari perumahan itu sudah macet, Iya. full macet. Nah, jadi kalau misal di sini meskipun semacet-macetnya Surabaya Sidoarjo itu masih bisa jalan nyelip itu masih oke Masih lah. memungkinkan. Tapi kalau di Bekasi ya sudah macet ya, wes kayak semut itu berjejer dah. Wes jalannya pelan ya udah. Jadinya kalau kita aktivitas kayak model kita kerja, kita kemarin sekolah itu lebih nyaman di Sidoarjo sama di Surabaya sih, masih aman. Oke, paling akhir Bu, tadi kan terakhir, ini paling akhir. Oke, nggak apa-apa. Iya. Rencananya ini mau menghabiskan masa tuanya di mana? Di Bekasi atau di sini? Kalau dibilang menghabiskan masa tuanya, jadi kalau menghabiskan masa tua berarti pensiun ya Pak? Nanti Iya. berarti setelah pensiun ya? Eh, Insya Allah kalau umur panjang. eh, Kalau saya lebih pengen balik ke Jogja Pak. loh, ke Jogja. Bukan di Bekasi, bukan di Surabaya atau Tapi ke Sidoarjo, Jogja. tapi ke Jogja. Iya. Kalau ke Jogja itu satu, di sana hanya untuk tempat apa ya, untuk menenangkan diri, untuk refreshing kita, untuk bersama keluarga. Kalau menurut saya adem ayem di Jogja. Tapi kalau kita untuk aktivitas, kalau saya karena sekarang sudah di Sidoarjo ya sudah nyaman di Sidoarjo. Ya, tapi belum tahu juga nanti rezekinya mungkin sudah bukan di Sidoarjo, saya harus pindah keluar kota lagi ya, saya juga nggak tahu. Oke. Kalau balik ke Bekasi karena orang tua saya sudah mulai sepuh juga, Iya. sudah mulai berumur, kemungkinan orang tua balik ke Jogja. Oh. Jadi karena dua-duanya orang tua asli Jogja, kemungkinan orang tua balik ke Jogja. Oke, ya terima kasih Bu Berlin. Nanti akan kita sambung dengan sesi berikutnya dengan tema-tema yang lebih kekinian, Bu. Misalnya tentang minyak goreng itu. Minyak goreng itu kan. Habis karantina ya Pak? Iya. Jadi terima kasih Bu Berlin. Nanti kita akan sambung dengan tema-tema yang lebih seru berikutnya. Oke, siap. Oke.